Hai hai hai. Halo sobat matematika. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia sains dan teknologi, yaitu trigonometri. Sebelum itu, apakah kalian sudah mengenal trigonometri? Baik, jika belum atau kurang paham, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum itu, trigonometri bukan hanya soal angka dan rumus, tetapi juga cara memahami hubungan antara sudut dan sisi dalam sebuah segitiga yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke pengertian trigonometri. Trigonometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Jadi, trigonometri ini berasal dari kata trigon yang berarti segitiga dan metron yang berarti ukuran. Jadi, trigonometri merupakan cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga. Fungsi dasar trigonometri ini meliputi sinus, kosinus, dan tangen. Dari sini kita ada perkembangan juga untuk fungsi sekunder seperti kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, selanjutnya ke perbandingan trigonometri. Yang saya sebutkan tadi ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Nah, di sini ada rumusnya itu untuk perbandingan trigonometri. Lalu di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Ini depan, ini miring, ini samping. Lalu rumus ini itu harus dihafalkan, terutama kalian yang sering menghadapi gitu soal trigonometri. Jadi harus dihafalkan karena ini cukup gampang. Terutama sudut istimewa itu nanti ya di slide lain. Jadi sin theta ini merupakan perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Lalu untuk kosinus theta ini merupakan perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Lalu untuk tangen theta itu merupakan perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Lalu selanjutnya ada kosekan, sekan, kotangen. Itu sama saja, rumusnya cuman dibalik saja. Jadi kalian harus lebih ke hafalin rumus sin cos tan, tetapi ya tinggal dibalik saja gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal perbandingan trigonometri. Jadi di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan depan 5, samping 12, miring 13. Untuk sin theta tadi rumusnya depan dibagi miring. Nah, berarti 5 dibagi 13. Ya, betul. Lalu untuk kosekan itu tadi rumusnya sisi samping dengan sisi miring. Berarti sisi samping berapa? 12, miringnya 13. Jadi 12 dibagi 13. Untuk tan theta itu depan dan dibagi miring. Maka 5 dibagi 13. Untuk kosek, sekan, kotangannya juga sama, tinggal dibalik saja. Tadi 5/13 kan, maka dibalik jadi 13/5. Jadi rumusnya sama saja, cuman dibalik ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada sudut istimewa. Nah, dalam trigonometri ada sudut-sudut istimewa yang nilainya perlu diingat, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Misalnya sin 30 derajat itu 1/2, cos 60 derajat itu 1/2, dan tan 45 derajat itu 1. Nilai-nilai ini tuh sangat membantu untuk menyelesaikan soal dengan cepat. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tabel trigonometri sudut istimewa. Jadi kalian harus menghafalkan dari semua ini, dari 0 derajat sampai 180 derajat. Sebenarnya ini sama saja, cuman dibalik-balik. Ada tutorialnya untuk cara menghafalkannya lebih cepat. Nanti akan ada di terakhir ya teman-teman. Selanjutnya kita ke contoh soal perbandingan trigonometri beserta sudut istimewa. Di sini ada segitiga siku-siku. Di sini sudah ada yang diketahui ya teman-teman. Sudutnya 30 derajat,
untuk depannya 2, miringnya sebagai X. Nah, 30 derajat itu, apa sin 30 derajat itu berapa teman-teman? Ya, 1/2 ya. Jadi kita mencari sin 30 derajat, yaitu sama dengan untuk depan, untuk tadi sin rumusnya depan per miring, maka 2 dibagi X. Nah, lalu kita pindah ruaskan. Jadi 1/2 itu 1/2 nilai sin dari 30 derajat. Maka kita tulis 1/2 sama dengan 2 per X. Lalu kita pindah ruaskan. 1 kali X, X kali silang. Lalu 2 kali 2, 4. Jadi X sama dengan 2 kali 2, X sama dengan 4. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sampai situ saja. Lalu seperti saya yang bicarakan tadi, saya akan mentutorialkan cara menghafal sudut istimewa. Jadi jari kita ada 5. Ada sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kita anggap ini sebagai 5. Untuk 0 derajat kalian harus hafalkan dari sin terlebih dahulu, 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, lalu 1. Nah, untuk selanjutnya sudut 90 derajat kalian bisa langsung hitung mundur. Jadi 1 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, lalu 0. Nah, apa kalian paham? Nah, menurut saya ini tuh cara paling efektif agar kita bisa menghafalnya. Jadi kita hafalkan dulu awalnya, lalu kita hitung mundur dibalik. Lalu untuk yang cosnya itu kan ada yang bagian 0 derajat sampai 90 derajat itu plus. Lalu yang 120 derajat sampai 180 derajat itu minus. Nah, maka gini teman-teman. Yang pertama ini 5 kan, 5 jari. Untuk cos 0 derajat 1, yang pertama 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, lalu 0. Lalu kita hitung mundur lagi kebalik. Untuk ini berarti 0, terus min 1/2, min 1/2 akar 2, min 1/2 akar 3, lalu minus 1. Nah, begitu teman-teman. Untuk selanjutnya kalian bisa belajar dari rumah ya. Itu banyak tutorialnya di YouTube. Itu sudah sangat banyak sekali yang menghafalkan seperti itu. Dan itu pasti kalian bisa memperlancar untuk menyelesaikan soal dengan cepat. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran tentang dasar-dasar trigonometri. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kalian dalam belajar matematika. Ingat, matematika bukan hanya soal angka. Ingat ya, tetapi juga soal cara berpikir. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.